Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Fahlevi dengan NIM 336200036 dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kondisi ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Lalu bagaimana sih kondisi ketahanan pangan kita saat ini? Tentunya, pandemi ini menyebabkan gangguan sistem logistik global yang berdampak pada persoalan akses pangan di Indonesia sendiri dan juga di negara lain. Masalah akses pangan yang timbul umumnya dipengaruhi oleh penghasilan masyarakat yang tidak memadai. Akibat para pekerja banyak yang di PHK. Masalah selanjutnya yaitu adalah masalah kenaikan harga bahan pangan di pasar. Kenaikan harga ini tak disebabkan oleh permintaan yang meningkat, tetapi lantaran kurangnya pasokan bahan pangan di pasar. Penurunan produksi sebagian besar disebabkan oleh La Nina, yang menyebabkan curah hujan cukup tinggi dan berdampak pada komoditas seperti cabai, sayur mayur, dan bawang merah. Selain itu, penurunan produksi ini disebabkan para petani yang tidak memiliki modal untuk berproduksi karena penurunan pendapatan pada masa pandemi ini. Selanjutnya adalah peluang ketahanan pangan. Peluang internal ketahanan pangan yang pertama yaitu adalah diversifikasi pangan, yang merupakan salah satu upaya dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Target utama diversifikasi pangan adalah pengoptimalan daya guna pangan lokal. Yang kedua adalah penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan pangan sangat penting, karena dengan adanya lembaga yang kuat untuk mengatur ketahanan pangan Indonesia, kebutuhan pangan masyarakat Indonesia pun lebih terjamin. Yang ketiga adalah pangan lokal. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi, dipasarkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat lokal atau setempat. Pangan lokal memiliki peran yang sangat penting, salah satunya untuk usaha dan untuk penggerak ekonomi daerah. Yang keempat ada kebijakan pemerintah. Ketahanan pangan sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah karena kebijakan harga pangan tergantung dengan adanya kebijakan pemerintah itu sendiri, seperti ekspor, impor, serta bantuan kepada petani lokal untuk menciptakan ketahanan pangan jangka panjang. Selanjutnya adalah peluang eksternal ketahanan pangan. Yang pertama yaitu revolusi industri 4.0. Secara umum, revolusi 4.0 bisa dikatakan banyaknya kecerdasan-kecerdasan buatan manusia seperti artificial intelligence atau Internet of Things dan hal-hal yang lainnya yang akan membuat produksi barang atau bahan pangan bisa lebih mudah dan lebih efisien karena peran si robot-robot canggih ini. Selanjutnya yaitu perdagangan bebas dan fair trade. Fair trade adalah kemitraan perdagangan yang didasarkan pada dialog, transparansi, dan rasa hormat yang mencari keadilan yang lebih besar dalam perdagangan internasional. Meliputi perdagangan internasional produk pertanian yang menjadi solusi pemenuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah isu lingkungan dan perkembangan berkelanjutan. Isu lingkungan menekankan agar memperhatikan aspek lingkungan dalam pengelolaan sumber daya, terutama yang berdampak negatif pada lingkungan global. Selanjutnya yaitu adalah upaya mencapai ketahanan pangan. Upaya ketahanan pangan bisa kita lakukan di tingkat rumah tangga. Seperti yang pertama, kita bisa menerapkan pola hidup yang hemat dan cerdas. Yang kedua, kita bisa tidak bergantung kepada bahan pokok beras saja. Lalu kita bisa mengganti dengan yang lain seperti singkong, jagung, dan lainnya. Lalu yang ketiga, untuk menghemat biaya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sayur mayur, kita bisa menanam di pekarangan kita agar kita bisa menabung dan melanjutkan hidup ke depannya.